Perkenalkan, nama saya Vina Giulia Tambayong dari Prodi Farmasi, Universitas Trinita Manado. Saat ini saya akan menjelaskan tentang intisari yang saya dapat dari presentasi kelompok 5 dan kelompok 6 yang ada dalam mata kuliah Farmaseutika Dasar. Yang pertama yaitu materi dari kelompok 5 tentang resep pulvis. Serbuk diracik dengan cara mencampur bahan obat satu persatu, sedikit demi sedikit, dan mulai dari bahan obat jumlahnya sedikit, kemudian diayak, biasanya menggunakan pengayak nomor 60, dan dicampur lagi. Teknik meracik sediaan pulvis. Jika serbuk mengandung lemak, harus diayak dengan campuran nomor 44. Jika obat bobotnya kurang dari 50 mg jumlahnya tersebut tidak dapat ditimbang, harus dilakukan pengeceran menggunakan zat tambahan yang cocok. Jika obat berupa serbuk kasar, terutama Simplicia nabati, serbuk digerus lebih dahulu sampai derajat harus sesuai yang tertera. Jika serbuk mengandung bagian yang mudah menguap, dikeringkan dengan pertolongan kapur tohor atau bahan pengering yang cocok. Selanjutnya, racikan pulvis. Setarakan menara timbang miligram dan gram balance. Bahan-bahan ditimbang sesuai permintaan. Campur sedikit demi sedikit sesuai dengan resep menggunakan mortir atau urutannya benzacain, salisilik acid, kampor, dan yang terakhir benzoic acid. Campur hingga terbentuk massa yang lembek. Taburi talc sedikit demi sedikit atau sambil diaduk hingga kering seperti serbuk. Tetesi metil salicylate, mengaduk hingga rata atau sambil ditambah talc sisa. Melakukan proses pengayakan. Yang terakhir, beri etiket dan masukkan dalam wadah atau pulvis obat luar biru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang presentasi yang ada dalam kelompok 6, yaitu tentang sediaan pulveres. Teknik meracik sediaan pulveres. Jangan mencampur obat berkhasiat keras dalam keadaan tidak diencerkan. Bila bagian-bagian serbuk mempunyai BJ yang berlainan, masukkan dulu serbuk yang BJ-nya besar, baru kemudian masukkan serbuk yang BJ-nya rendah dan diaduk. Cara campur kampora dalam serbuk dilakukan dengan melarutkan kampora dengan spiritus fortior dalam mortir. Syarat-syarat sediaan pulveres. Yang pertama, kering. Yang kedua, halus. Yang ketiga, homogen. Yang keempat, memenuhi uji keseragaman bobot. Selanjutnya, penilaian dan pengujian sediaan pulveres. Pertama, timbang isi dari 20 bungkus satu persatu. Yang kedua, campur ke 20 bungkus tadi, timbang sekaligus, dan hitung bobot rata-rata. Peracikan resep pulveres. Yang pertama, diambil alat dan bahan. Yang kedua, diambil masing-masing bahan, yaitu isoniazid sebanyak 6 tablet, piridoksin sebanyak 20 tablet. Ketiga,
Digerus masing-masing bahan tersebut dalam mortir, kemudian dicampur hingga homogen. Yang keempat, serbuk homogen dikeluarkan dalam mortir. Yang kelima, serbuk dibungkus menggunakan kertas perkamen dan masukkan ke wadah. Yang keenam, terakhir, beri etiket putih atau untuk pemakaian dalam. Itulah intisari yang saya dapatkan dalam pertemuan MK Farmaseutika Dasar, yaitu presentasi kelompok 5 dan kelompok 6. Terima kasih.